Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menyimpulkan dakwah toleransi dan perdamaian yang diciptakan oleh Ridwan Abdul. Langsung saja di sini bab 1. Kebebasan beragama pada hakikatnya adalah dasar terciptanya kerukunan antar umat beragama. Misi dakwah kepada seluruh umat manusia telah diperintahkan Allah dalam Quran surat Sabah ayat 28. Islam adalah agama yang sangat menganjurkan agar hidup penuh dengan kedamaian. Oleh karena itu, Islam memberi ketentuan yang jelas sekiranya terjadi pertentangan antara individu, masyarakat ataupun dunia secara keseluruhan. Ditegaskan dalam surat Al-Anfal ayat 6. Di antara fungsi dakwah adalah bersifat korektif, yakni meluruskan keyakinan, pemikiran dan akhlak manusia yang rusak dan menyimpang. Namun hal ini dilakukan dengan tetap menjaga etika dan adab. Islam melarang orang-orang mukmin mencela sembahan agama lain karena dikhawatirkan akan menimbulkan kekacauan yang besar. Quran surat Al-An'am ayat 108. Islam mensyariatkan kepada pemeluknya untuk berdakwah. Hal itu ditunjukkan agar dapat memberikan dampak positif bagi umat manusia, menyebarkan, menjaga kebaikan dan melindungi diri dan masyarakat dari kerusakan akhlak dan penyakit sosial lainnya. Lanjut bab 2. Menurut Al-Quran, manusia di dunia ini terbagi menjadi 3 golongan. Pertama, mukmin, kafir, dan munafik, yang itu terangkum di dalam surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 20. Golongan umat muslim, zalim, fasih, yakni sebutan bagi orang-orang muslim yang berbuat zalim, taksir, kurangan beramal dalam sebagian kewajiban ditambah dengan tindakan beberapa pelanggaran terhadap hal-hal yang diharamkan. Kedua, muktahsid, yakni mereka yang taat kepada Allah tanpa melakukan kemaksiatan, namun tidak menjalankan ibadah-ibadah sunnah untuk mendekatkan diri kepada Allah. 3. Sabakun khairat, yakni menjalankan kewajiban Allah dan menjauhi larangannya. Golongan umat non-muslim, kafir, zimmi, orang yang non-muslim tinggal di negeri Islam, dipenuhi dengan orang-orang Islam dan di bawah perlindungan pemerintahan muslim dan mensyariatkan membayar zirah atau peti sebagai jaminan keamanannya. Kafir muahad, yaitu orang-orang non-muslim yang tinggal di negerinya tetapi antara kita dan mereka terhadap perjanjian damai untuk tidak saling memerangi selama waktu yang telah disepakati. 3. Kafir mustamar, yakni orang non-muslim yang mendapat jaminan keamanan dari kaum muslimin atau sebagian kaum muslimin. Kafir harbi, yaitu orang non-muslim selain 3 di atas. Orang jenis ini yang disyariatkan untuk diperangi dengan ketentuan yang telah disyariatkan oleh Islam. Lanjut bab 3. Mendakwahkan Islam secara elegan tanpa paksaan. Islam mensyariatkan seorang dai untuk berdakwah pada umat. Di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala telah berfirman dalam Quran surat Al-Ankabut. B. 4 model toleransi yang dikembangkan kepada non-muslim, yakni terhadap kemuliaan manusia apapun agamanya, kebangsaan dan kesukaannya. Quran surat Al-Isra ayat 70. Keyakinan bahwa perbedaan manusia dalam agama dan keyakinan merupakan realitas yang dikehendaki Allah yang telah memberikan mereka kebebasan untuk memilih iman dan kufur. Quran surat Al-Kahfi ayat 29. 3. Seorang muslim tidak dituntut untuk mengajari kekafiran orang kafir. Allah lah yang mereka di yaumil hisab. Quran surat Al-Hajj ayat 68 sampai 69. 4. Keyakinan bahwa Allah memerintahkan untuk berbuat dan menjaga kepada pekerti mulia, membangun masjid Nabawi, mempersaudarakan sesama
kaum muslim, piagam persekutuan Islam. Langsung bab 4, toleransi Islam tercermin dalam Quran surat Luqman ayat 15. Al-Quran memerintahkan untuk berbuat adil dan baik kepada kaum non-muslim yang tidak memerangi kaum muslimin karena masalah agama. Quran surat Al-Mumtahanah ayat 8. Bahkan Islam membiarkan kaum muslimin berhubungan dengan baik dan lembut bersama kaum musyrikin yang fanatik dengan kemusyrikannya. Quran surat Al-Baqarah ayat 272. Langsung ke bab 5, Islam melarang umat Islam bekerja dengan non-muslim. Ada beberapa ayat yang dianggap sebagai ayat pemisah hubungan sosial antara umat Islam dan non-muslim. Yaitu Quran surat Al-Imran ayat 28, Quran surat Al-Maidah ayat 51 dan Quran surat Al-Mumtahanah. Islam melarang umat muslim membantu umat non-muslim dan mendahulukan kepentingan mereka ataupun mendukung mereka atau mendukung mereka sekalipun mereka memusuhi kaum muslimin. Inilah yang telah dijelaskan oleh para ahli tafsir. Karena menciptakan al-masfir, perdamaian, saling memberikan manfaat serta berbuat baik kepada umat non-muslim adalah sesuatu yang diperintahkan oleh syariat dan menjadi hukum asal hubungan antara umat beragama. Quran surat Al-Maidah. Kewajiban membayar pajak Islam secara paksa didasari atas apa yang ditegaskan di dalam Al-Quran, Quran surat At-Taubah ayat 29. Meluruskan kekeliruan dan kesalahpahaman. Perlulah diketahui bahwa apabila umat Islam menguasai suatu daerah, maka mereka diwajibkan untuk memberi perlindungan terhadap daerah yang telah dikuasai. Perbandingan konsep jihad perang antara Islam dan Kristen. Islam melarang jangan bunuh anak-anak, jangan bunuh kaum perempuan. Sedangkan Kristen menyuruh bunuhlah semua anak kecil, bayinya akan diremukan. Sekarang pergi dan pancinglah musuh-musuh kehancuran semuanya mereka, jangan diampuni, tetap bunuhlah kaum pria mereka, kaum wanita atau anak-anak wanita menguasai sapi, betina, kambing, unta dan keledai mereka. Langsung saja ke bab 6, yakni nasib umat Islam dikala minoritas. Sekarang kita dibandingkan dengan nasib kaum mereka ketika mereka menjadi umat minoritas di sebuah negara atau wilayah yang dikuasai umat minoritas non-muslim. Sikap umat Islam dikala mayoritas. Umat Islam di Indonesia merupakan jumlah mayoritas mutlak. Indonesia sebagai kelompok mayoritas mutlak seperti itu, umat Islam terbukti tidak pernah memaksa kehendak dan aspirasinya kepada kelompok lain. Umat Islam paham sekali akan perbedaan umat Islam, sangat paham bahwasanya tidak mungkin manusia dalam keyakinan yang sama. Umat Islam juga tidak pernah melakukan pengusahaan untuk masuk ke dalam agamanya. Quran surat Al-Baqarah 256. Langsung saja ke bab 7, yaitu mengungkapkan insiden Tolikara, Papua. Ada apa dengan Tolikara? Ada menyerang Mas Dadak. Poin-poinnya: 1. Laporan tim pencarian fakta Komite Umat untuk Tolikara. 2. Peristiwa Senin 13 Juli 2015. 3. Selasa 14 Juli 2015, Rabu 15 Juli 2015, Kamis 16 Juli 2015, dan Jumat 17 2015. Rekomendasi Komite Umat untuk Tolikara terhadap keberadaan GIDI. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.